Shalom alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu beserta sekolah tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 043 ya. 043 ini dari bilangan 22 ya. Bilangan 22 termasuk di dalamnya juga bilangan 23 ya. 22 23 ya, oke. 22 23 ya. Ini tentang Bileam yang disuruh ngutukin bangsa Israel. Nah, ini saudara ya. Kita mau tarik pelajaran penting dari sini ya. Mengapa tema ini kita bicarakan dalam pelajaran ini ya. 043 ya. Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai 6, Balak minta tolong Bileam mengutuki Israel. Ayat 12, Allah melarang Bileam pergi ya kepada utusan Balak itu. Balak ini ngirim utusan ke Bileam supaya tolong jemput Bileam, kutukin itu bangsa Israel tuh, dia mengancam saya tuh, gitu ya kata Balak ya. Ya, tetapi Allah melarang. Lalu Balak mengirim utusan yang lebih tinggi lagi levelnya ya. Kalau kemarin sebelumnya utusannya cuman keroco-keroco, kali ini utusannya mungkin level yang lebih gede lagi lah ya gitu. Ulama-ulama mungkin begitu ya. Ulamanya Balak ya. Oke, kemudian sekarang di ayat 16 sampai 17, utusan Balak merayu Bileam dengan janji upah tinggi. Ya, kemudian ayat 20, Allah setuju kali ini setelah dikirim utusan yang lebih senior mungkin ya, lebih tua begitu ya. Allah menyetujui. Sudah sana Bileam, kamu ikut sama utusan Balak. Jadi dalam bahasa yang sederhana saya mau jelaskan begini ya. Balak ini kan lihat umat Israel tuh. Waduh, umat Israel sudah mau masuk ke Kanaan. Dia kelihatan tuh dari gunung ya. Itu umat itu banyak tuh. Itu bisa mengancam saya ini. Kalau gitu Bileam panggil Bileam. Bileam ini mungkin seorang tokoh di situ gitu ya. Itu kuisnya tuh. Emang Bileam itu, iya kuisnya saya mesti bacain ya, lupa saya baca. Bileam ini posisinya apa? Kok dipanggil sama Balak suruh ngutukin Israel ya? Itu kuisnya. Bileam ini posisinya apa? Apa dia nabi? Atau yang lain ya? Terus Balak ngirim utusan dong. Utusannya yang masih kroco-kroco deh. Bileam nggak mau. Bilangin deh ke Balak, nggak mau, Tuhan nggak izinkan gitu kan. Terus dikirim yang lebih senior lagi. Nah, ketika yang lebih senior lagi, Tuhan bilang, sana pergi. Tapi dengan syarat. Nah, ini kuisnya. Apa syarat dari Tuhan mengizinkan Bileam pergi bareng sama utusan itu untuk ke Balak? Ya. Kuisnya apa syaratnya? Ya, syarat dari Tuhan mengizinkan Bileam ini pergi ya. Ayat 23, 24, 27. Oke. Jadi Bileam ini naik keledai. Ya, ini yang benang merah kita mau ini. Jangan gagal paham ya. Nanti keledai bisa bicara di sini nih ya. Bileam tadi kan diizinkan oleh Tuhan. Sana Bileam, kamu pergi bareng utusannya Balak sana. Tapi dengan syarat. Itu kuisnya. Syaratnya apa tadi ya? Itu yang harus semua mahasiswa jawab. Terus Bileam ini naik keledai. Keledai ini tiba-tiba ngelihat malaikat di depannya bawa pedang. Ya, keledainya takut, dia lari ke ladang. Terus Bileam kaget, apa-apaan ini keledai? Dipukullah keledai sekali. Terus yang kedua kali keledai melihat lagi malaikat yang sama ya.
di gang sempit terus dipepetin ke tembok nih kakinya atau badannya Bileam. Pepetin ke tembok ya kan. Kan Bileam kesakitan. Waduh, apaan ini gitu ya. Karena kudanya kan kaget lihat malaikat di depan ya. Dipukul lagi itu keledai, udah 2 kali dipukul. Terus yang ketiga kali benar-benar di jalan yang tidak bisa menghindar, sempit sekali. Mungkin maksudnya gang kali ya. Gang yang ngepres gitu. Ya kalau di sini gang yang cukup untuk buat motor doang. Kan ada rumah-rumah yang gangnya cukup buat motor doang. Ini naik kuda. Lihat malaikat di depan udah nggak bisa menghindar, ngedeprok ini kuda. Sementara Bileam masih di atas kuda. Bileam marah, apa-apaan kamu kuda? Dipukul ketiga kalinya. Ya. Terus ayat 28, atas izin Tuhan, keledai itu bisa ngomong. Nah, di sini saudara ya. Jadi kalau ada nanti, ayat Alkitab, Bileam keledai bisa ngomong, gimana sih ceritanya? Mahasiswa sekolah tinggi Alkitab harus clear, harus jelas, harus bisa jelasin ya. Oh begini tuh yang disebut keledainya bisa ngomong. Lalu keledai ini bisa ngomong, kudanya ini, kuda kecil ini bisa ngomong ya. Terus atas izin Tuhan juga Bileam bisa lihat tuh malaikat bawa pedang. Terus Bileam ini sujud menyembah ya. Oh ternyata ada malaikat toh gitu ya. Ya saudara-saudara ya. Jadi jangan sampai gagal memahami bagaimana kuda Bileam bisa ngomong ya. Sekarang udah clear ya. Jadi jangan sampai. Jadi ketemu malaikat Tuhan menghindar. Ketemu lagi dipepetin tembok itu Bileam. Ketemu lagi ngedeprok sampai 3 kali dipukul. Lalu kuda ini bisa ngomong. Ya ngomong gampangnya gimana? Kok kamu mukulin aku sih? Lah kamu habis gimana nih main-mainin aku nih? Tadi menghindar, mepetin ke tembok, sekarang ngedeprok. Emangnya aku selama jadi tungganganmu apa aku pernah menyakitimu? Nggak pernah sih. Lah kenapa kamu mukul aku gitu ya? Terus Bileam ini bisa ngelihat malaikat. Oh jadi kamu tadi tuh menghindar, mepetin tembok, ngedeprok karena kamu lihat malaikat toh. Pantes gitu ya. Terus akhirnya Bileam ini pergi ke Balak ya. Ayat 35, Bileam tetap pergi ke Balak dengan syarat harus nurut apa yang dimaui Tuhan. Ayat 41, Balak dan Bileam naik ke bukit Baal. Nah, saudara-saudara, ternyata Balak ini penyembah Baal. Tentu Baal ini bukan Tuhan ya. Ini Baal ya. Nanti juga ada nabi-nabi Baal ya. Oke. Terus Bilangan pasal 23 ayat 4. Justru Bileam memberkati Israel. Ya, Bileam ini dibawa ke bukit. Bileam, kamu kutuk tuh bangsa itu, tuh orang kerumunan itu tuh, supaya nggak mengancam aku. Tapi justru Bileam malah memberkati, bukan mengutuk tapi malah memberkati. Ayat 8, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Bileam tahu bangsa sana itu bangsa yang tidak diserapah Tuhan, tidak dikutuk Tuhan. Kok aku suruh ngutukin? Makanya Bileam nggak mau ya. Ayat 9, lihat suatu bangsa yang tersendiri yang tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Saudara-saudara, istilah kafir itu justru haknya orang Israel. Karena Israel tidak terhitung sebagai bangsa kafir. Ini Tuhan sendiri. Lah yang terjadi setiap hari Anda dengar toh, Kristen orang kafir. Ya. Yang paling berhak ngomong kafir itu Israel. Bangsa yang di luar Israel disebut bangsa kafir. Lah kalau ada orang teriak-teriak kafir, ya berarti kafir teriak kafir gitu ya. Jadi Anda tahu ya dari mana asal muasalnya kafir, dari sini ya, dari Bileam sama Balak ini. Kuisnya,
jelaskan bahwa Israel paling berhak ngatain kafir, sebab dari semula Israel memisahkan diri dari bangsa kafir. Itu kuisnya. Ayat 11 sampai dengan 13, Balak kecewa atas Bileam tidak menyumpahi Israel. Ini terjadi sampai 3 kali. Dari sisi sini, dibawa lagi dari sisi sana. Itu loh, itu bangsa itu malah memberkati. Dibawa lagi dari, kalau kamera itu angle-nya beda-beda gitu ya. Dari sisi gunung sini, dari gunung sana, dari gunung sana. Tetap aja Bileam ini nggak mau ngutukin Israel. Perhatikan ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan Allah manusia sehingga ia menyesal. Bukankah Allah pernah menyesal saat memusnahkan manusia zaman Nuh? Itu kuisnya ya. Perhatikan ayat 19, Bilangan 23 ayat 19 ya. Di situ bukankah Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tetapi Allah pernah menyesal. Ini yang sering dipakai untuk menghujat orang Kristen ya. Itu Allah kami itu, Allah itu harusnya bukan manusia.